Di video kali ini aku mau trial untuk nge-pair ya, untuk ngekonekin TWS dari Soundcore R50 ini ke handphone jadul. Nah, kebetulan di sini ada handphone yang jadul banget yaitu BlackBerry Aurora. Oke, kita sebelumnya ngecek dulu untuk spesifikasi dari HP ini. Karena aku nggak begitu ingat, yang pastinya khususnya untuk tipe Bluetoothnya ya. Ini Bluetoothnya ya, jadi versi 4.0 A2DP EDRLE ya. TWS ini sendiri kalau secara spesifikasi di sini tulisannya Bluetooth 5,3. Nah, di sini harusnya sih dia bisa untuk support untuk yang handphone atau device yang Bluetoothnya di bawahnya, harusnya kayak gitu. Tapi kita akan coba aja. Sedangkan untuk BlackBerry ini sendiri Bluetoothnya versi 4.0. Nah, kita akan coba aja ya untuk nge-pair apakah bisa handphone BlackBerry ini menggunakan TWS versi ini, atau mungkin teman-teman lainnya yang punya handphone jadul yang Bluetoothnya versi 4 apakah bisa work untuk TWS yang satu ini. Nah, yang pertama kita masuk ke setting dulu, baru kita aktifkan Bluetoothnya. Itu dulu yang pertama ya. Nah, kemudian kita keluarin gininya, TWS-nya sendiri ya. Kita keluarin TWS-nya terlebih dahulu. Kita cek apakah dia menemukan device yang dekat di sini. Oke, kita coba lanjutin ya. Jadi tadi di device lamaku yang aku udah konekin ke TWS ini, ternyata Bluetoothnya belum mati dan TWS ini masih connect ke device tersebut. Jadi ini aku coba tadi matiin, bener-bener full matiin di device sebelumnya. Dan ini akhirnya bisa kedetek ya di handphone ini, yaitu Soundcore R50. Nah, begitu kedetek langsung aja kita klik, jadi dia langsung connected ya. Jadi caranya simple. Tadi ini cukup dikeluarin dari casingnya, dua-duanya aja dikeluarin. Habis itu tinggal nanti nunggu. Setelah itu nanti di device kita itu refresh, jadi dia mencari Bluetooth yang di sekitar atau nearby. Nah, setelah itu kalau udah keluar di sini tinggal klik, maka nanti akan ada notif connected. Dan ini udah nyala ya. Kita coba. Suaranya gede banget, jadi aku kecilin tadi volumenya. Dan ini perfect ya. Bunyi kiri kanannya balance, nggak ada yang imba. Cuman dia bassnya itu nggak begitu besar ya. Jadi kalau aku compare dengan device yang sebelumnya, itu aku pakai iPhone, itu bassnya begitu boomy. Nah, begitu aku connect ke sini, bassnya tetap gede, tetap besar gitu, tapi agak sedikit turun gitu ketimbang kalau aku pakai device yang sebelumnya. Nah, ini aku nggak tahu dikarenakan memang karena Bluetoothnya versi lebih rendah, atau mungkin dikarenakan memang handphonenya sendiri, dari driver musiknya tuh emang yang berbeda dengan device yang lain kayak gitu. Nah, sebelumnya aku pernah compare TWS ini dengan TWS Basius WM02, dan ternyata TWS ini punya kelebihan di sisi bassnya yang begitu boomy, begitu besar, begitu bulat, begitu menggema. Nah, sedangkan WM02 itu bassnya cenderung cukup seperti itu. Nah, aku nggak tahu ketika nanti WM02 di connect ke sini apakah bassnya bakal lebih kecil gitu. Sedangkan TWS yang bass besar aja ketika dikonek ke sini itu bassnya jadi mengecil. Nah, itu apakah nanti WM02 juga sifatnya sama jadi mengecil juga nih, aku kurang tahu. Yang pastinya kalau untuk masalah fungsi ya, bisa dikonekin dua headsetnya kiri kanan itu tidak imba ya, jadi balance bagus itu. Jadi ini menjawab pertanyaan teman-teman yang bingung apakah ini bisa di handphone kalian yang mungkin tipe Bluetoothnya itu lebih rendah, dan itu ternyata bisa ya, bisa, walaupun mungkin ada beberapa fitur yang dia kurang support, tapi tetap bisa dan tetap enak dan nyaman untuk digunakan seperti itu. Nah, sekarang kita coba bandingkan, yang tadi itu default, settingannya masih default. Nah, sekarang kita coba bandingkan menggunakan aplikasi dari Soundcore-nya. Nah, kalian bisa download di App Store atau Play Store. Oke. Nah, dengan aplikasi ini kita bisa setting ibaratnya. Ini harus login ya. Skip dulu deh. Bisa skip. Oke. Haruskah?
Sekarang dia ngecari headset yang sudah connected, sebenarnya sekarang baru dicari gitu di sini. Nah, kelebihannya di sini tuh kita bisa setup kayak fungsi one touch-nya atau double touch-nya itu untuk apa. Nanti misalnya kita bisa ganti buat, nah ini contohnya. Yang di kiri, yang di kanan kita bisa setup baik single tap maupun double tap-nya atau hold-nya itu kita bisa setup di sini ya, bagian kiri maupun yang kanan. Bisa untuk volume min, volume up, atau play atau pause maupun previous atau next song. Kita bisa setup semua. Nah, kemudian di sini juga kelebihannya ada find device. Jadi kalau kita bingung yang mana, di mana device kita, nah kita bisa langsung play aja. Semisal yang device kanan kita itu device TWS ya, maksudnya device TWS kanan kita bingung caranya di mana, nah kita klik aja maka, nah nanti akan ada bunyi kayak gini. Kedengeran nggak? Emang bunyinya begitu keras ya, tapi paling nggak dari situ kita tahu lah ya. Adalah sedikit kisi-kisi lah ibaratnya gitu. Dimana posisinya dibanding kita sama sekali nggak ada sama sekali buat fiturnya seperti ini. Nah, kemudian satu lagi yang penting itu, nah ini ya BDW yang nanya cara lihat baterainya gimana. Nah, di sini kita bisa lihat baterainya juga di aplikasinya. Karena kalau di HP iPhone misalnya ada widget baterai untuk device seperti TWS-nya. Nah, cuman untuk di Android tadi di sini kan aku nggak tahu ada widgetnya apa enggak. Coba ya kita cek ya. Di sini kan ada widget. Ada tak ya? Nggak ada ya, nggak ada. Aku nggak tahu bisa di download atau enggak, tapi di sini nggak ada widgetnya, jadi kita bisa ngeliat baterainya tuh di sini di appsnya. Ya memang rada tricky, rada males juga harus buka appsnya, tapi ya mau gimana lagi kalau emang nggak ada. Nah, kemudian ini yang penting ya, ada equalizernya. Oke, BTW ini ya, aku pakai bass reducer ini bawaan dari device yang dulu, memang di setnya di bass reducer. Dikarenakan memang di device yang dulu tuh bassnya begitu bami gitu sebelumnya. Nah, kemudian di sini kan bassnya agak tetap besar gitu, tetap cukup malah menurutku. Cuman kalau kalian mau gedein lagi bassnya, kalian bisa atur aja di sini equalizernya sesuka-suka kalian, mau yang kayak gimana gitu. Bisa kalian up juga di sini bassnya. Nah, maka bassnya lebih besar lagi kayak gitu ya. Nah, udah gitu aja. Yang pasti bisa jalan normal di handphone ini. Jadi buat teman-teman yang mau beli ini cuman bingung, takutnya nggak bisa jalan di handphone kalian, bisa tenang aja. Ini handphone udah tua banget ya BTW. Kalau kita lihat di GSM Arena, ini rilisnya di tahun 2017. Guys, ini udah 6 tahun yang lalu, bahkan udah mau 7 tahun. Dan ini masih support untuk TWS-nya ini. Jadi buat teman-teman yang nggak usah khawatir, kalian takut ini nggak support, ya ternyata support. Oke. Dan gitu aja buat videoku hari ini. Buat teman-teman, semoga ini bermanfaat, semoga ini informatif buat kalian semua. Oke, thank you.